Oke guys, sebelum melanjutkan, jangan lupa like dan komen. Dan yang baru bergabung, jangan lupa subscribe dan aktifkan loncengnya. Episode 359. Rock Tuoba Yingying terbang seperti peri berbaju putih di platform. Tidak ada seorang pun di hadapannya, tetapi hanya tersenyum pada Tan Yun di puncak. Ini adalah senyum yang membenci segalanya. Itu juga semacam pujian seperti senyuman. Tan Yun sangat akrab dengan senyum ini. Di masa lalu, ketika Tuoba Yingying adalah dewa keluarga surgawi, dia memimpin para dewa untuk membantu Tan Yun melawan dunia setiap saat. Dalam proses membantu Tan Yun naik ke Hongmeng tertinggi, meskipun dia sering terluka, dia tak terkalahkan setiap saat. Setiap kali dewa keluarga surgawi kembali dengan kemenangan, tidak peduli seberapa banyak dia terluka, dia akan mengungkapkan senyum ini kepada Tan Yun. Tan Yun tahu bahwa dengan seluruh kekuatannya, dia tidak takut pada siapapun yang berpartisipasi dalam kompetisi 10 divisi, kecuali Tuoba Yingying. Dia tahu lebih jelas bahwa dengan kekuatan 3 kali lipat dari ranah jiwa suci, dia jelas bukan lawan Tuoba Yingying di ranah 8 kali lipat. Tidak ada alasan lain, hanya karena dia dulunya adalah dewa keluarga surgawi. Dia adalah salah satu jenderal dan penasihat terkuat di bawah komando Tan Yun. Oleh karena itu, Tan Yun tidak terkejut bahwa Tuoba Yingying dari 8 tingkat jiwa suci dapat dengan mudah membunuh prajurit bela diri dari 9 tingkat. Di lantai batu giok, Sen Subing menatap Tuoba Yingying, dan matanya yang indah menunjukkan warna yang sangat terkejut. Hal yang sama berlaku untuk kepala eksekutif lainnya. Skill yang sangat misterius. Bunuh dengan 1 jari. Tantai Xuanzong memandangnya dan berkata, "Sepupu Yuner, itu tidak sederhana." Ini tidak sederhana. Pada saat ini, 3 juta murid di puncak jatuh ke dalam keheningan singkat, dan kemudian semburan tangisan yang mengejutkan pecah. Tuoba Yingying sangat kuat sehingga dia membunuh lawan hanya dengan 1 gerakan. Ya, luar biasa. Sepertinya dia adalah kuda hitam dalam kontes ini. Sementara para murid berbicara, semua murid yang berpartisipasi dalam dabi menatap Tuoba Yingying di atas panggung. Mereka terus memikirkan proses Tuoba Yingying bersembunyi dari pedang tadi. Semua orang tampak sedikit bermartabat. Tapi itu hanya bermartabat. Wu Xiandi, Xia Kuan berdiri di puncak gunung, memandangi mayat Wu Bing di atas panggung, dan menangis sedih. Wu Bing seperti dia, melihat kematian tragis saudaranya, dia sangat sedih dan marah. Sepasang mata berlinang air mata dengan niat membunuh tanpa akhir menatap Tuoba Yingying seperti binatang yang terperangkap. Namun, gerakan Tuoba Yingying selanjutnya membuat Xia Kuan tersipu. Tuoba Yingying menatap Xia Kuan dengan dingin. Dengan itu, Tuoba Yingying dengan lembut menginjak tubuh Wu Bing dan maju selangkah. Bang! Tubuh itu segera meledak dan berubah menjadi tulang dan darah yang patah. Pelacur, dia sudah mati, dan kau masih begitu kejam padanya. Xia Kuan berteriak. Jika bukan karena dabi, dia benar-benar ingin bergegas dan membunuh Tuoba Yingying. Tuoba Yingying, kamu lancang. Yuan Feng sangat marah di lantai batu giok. Menurut aturan dabi, Wu Bing sudah mati, jadi kamu tidak bisa melakukannya lagi. Kamu wanita jahat. Begitu Yuan Feng Jun mengatakan ini, Tuoba Yingying segera ditegur oleh semua murid penegak hukum. Kalimat Tuoba Yingying berikut membuat Yuan Feng Jun malu. Dia menatap Yuan Feng Jun dan berkata dengan lemah, sebagai penatua penegak hukum, Anda bahkan akan mengingat aturan dabi yang salah. Ini benar-benar mengejutkan generasi muda. Jika kamu selalu melupakan sesuatu, aku tidak keberatan memberitahumu aturannya. Menurut aturan, ketika salah satu dari kedua belah pihak mati, Anda harus mengumumkan akhir pertandingan besar. Tapi setelah aku mengalahkannya barusan, aku menunggu 3 kali, tetapi kamu masih tidak mengumumkannya. Dan aku bingung dan tidak berpikir Wu Bing sudah mati. Jadi mengapa tidak menghancurkannya? Mendengar pidato itu, Dan Tai Xuanzong diam-diam berkata, gadis yang pintar. Sebaliknya,
Yuan Fengjun sangat marah sehingga dia harus mengakui bahwa Tuoba Yingying telah melanggar aturan. Tuoba Yingying, kata-katamu yang kuat. Begitu Yuan Feng membuka mulutnya, dia dengan ringan diinterupsi oleh Tuoba Yingying. Bisa dibilang generasi muda tidak masuk akal atau canggih, tapi harus diakui generasi muda tidak salah. Junior menyarankan Anda untuk berhenti berbicara, jika tidak, Anda akan kehilangan muka. Kecepatan dan nada hangat Tuoba Yingying tidak diragukan lagi menamparkan wajah Yuan Fengjun di depan umum. Setelah itu, Tuoba terbang dan jatuh di samping Tan Yun, mengabaikan Yuan Fengjun. Yuan Fengjun terengah-engah dan berkata dengan keras, pertandingan besar di game kedua game pertama dimulai. Begitu suara itu jatuh, para murid penegak hukum meraung, kakak bela diri yang lebih tua, bunuh dia dan balas dendam Zhao Shengzi dan Yuan Shengzi. Kakak senior, bunuh dia. Xia Kuan mengangkat tangan kirinya sedikit. Pada saat itu, para murid penegak hukum menjadi tenang. Dia memindai murid-murid penegak hukum dan dengan tegas berkata, jangan khawatir, aku akan melakukannya. Selama dia naik ke atas panggung, aku tidak akan memberinya kesempatan untuk melarikan diri. Suara Xia Kuan baru saja jatuh, dan suara acuh tak acuh Tan Yun datang dari sisinya, jangan khawatir, tidak akan. Jangan khawatir, aku Tan Yun tidak akan pernah lari untuk hidupku dan mengaku kalah. Hidupku di atas panggung, menunggumu mendapatkannya. Tan Yun perlahan mengambil langkah, lalu melewati 3000 kekosongan Zhang dan muncul di platform tinggi. Kemudian, dengan sentuhan licik di matanya, dia terbang di atas 30.000 kaki kekosongan dan jatuh di tepi platform tinggi. Adegan ini membuat murid-murid penegak hukum menertawakannya. Haha, Tan Yun, mengapa kamu berlari sejauh ini? Kamu hanya ingin melarikan diri dari platform ketika saudara kami melompat ke platform. Ya, Anda baru saja mengatakan Anda tidak akan pernah lari untuk hidup Anda dan mengakui kekalahan, tetapi sekarang Anda telah melarikan diri ke tepi 30.000 kaki jauhnya dan siap untuk lari untuk hidup Anda kapan saja. Jangan memukuli wajah Anda sendiri. Ketika para murid tertawa, Dante Xuanzong dan kepala eksekutif di platform tinggi juga bingung. Aku tidak tahu apa yang akan dilakukan Tan Yun. 10 kepala eksekutif teratas, Dante Xuanzong, masih memiliki pemahaman tentang temperamen Tan Yun. Mereka merasa bahwa Tan Yun bukanlah tipe orang yang bersumpah untuk bertarung dalam pertempuran yang menentukan dengan Xia Kuan beberapa saat sebelumnya, tetapi melarikan diri pada saat berikutnya. Namun, pejabat tinggi ingin memikirkannya, tetapi mereka tidak mengerti apa yang dimaksud Tan Yun. Di puncak, Mo Mengyi dan Zhong Wuxiao menatap Tan Yun bergandengan tangan, dengan keprihatinan yang mendalam di mata mereka. Di puncak, Xia Kuan memejamkan mata dan berbisik pada dirinya sendiri, Zhao Shengzi dan Yuan Shengzi, selama Tan Yun tidak melarikan diri dari platform tinggi dan mengaku kalah, kakak senior, aku akan membalaskan dendammu. Kemudian Xia Kuan tiba-tiba membuka matanya dan meraung marah, Tan Yun, jika kamu seorang pria, jangan lari. Suara mendesing. Seluruh tubuh Xia Kuan dipenuhi dengan kekuatan ruang, yang dengan cepat mendistorsi kekosongan. Dia sepertinya mengabaikan belenggu kekosongan. Dengan kekosongan yang hancur, dia melonjak dari puncak dan berubah menjadi bayangan sisa. Kecepatannya sangat cepat hingga ekstrim dan bergegas untuk mendekati Tan Yun di tepi platform yang berlawanan. Jelas, dia ingin membunuh Tan Yun secepat mungkin dan tidak memberi Tan Yun waktu untuk melarikan diri dan mundur. Berdengung. Kehampaan bergetar. Dalam sekejap mata, Xia Kuan telah terbang melintasi kehampaan. Dia sombong bahwa dia bisa terbang melintasi kehampaan lagi dan menghancurkan Tan Yun. Pada saat ini, ketika kebanyakan orang mengira Tan Yun akan mundur tanpa bertarung, adegan berikutnya sangat mengejutkan hati semua orang. Ya Tuhan, bagaimana ini mungkin? Ya Tuhan, Tan Yun, bagaimana dia melakukannya? Ketika para murid tidak bisa mempercayainya, Dante Xuanzong di gedung giok, bersama dengan Yuan Feng, 10 kepala eksekutif teratas seperti Shen Subing dan Feng Qingcheng, bangkit. Hati-hati, murid, Yuan Feng berteriak dengan keras. Di depan umum, ketika Tan Yun menemukan bahwa Xia Kuan masih berjarak 20.000 kaki dari dirinya sendiri, sebuah cibiran muncul dari sudut mulutnya dan menunjukkan langkah surgawi Hong Mengnya.
Tiba-tiba, dia menghilang dari tepi platform tinggi. Saat berikutnya, dia mengayunkan lengan kanannya, melintasi jarak 20.000 kaki dan muncul di sebelah Xia Kuan. Mati untukku. Dalam raungan kemarahan, Tan Yun melintas di samping Xia Kuan, menggoyangkan lengan kanannya dan menariknya kuat-kuat ke tenggorokan Xia Kuan. Saat ini, tidak ada yang menyangka bahwa Tan Yun dapat langsung melewati kekosongan, dan Xia Kuan bahkan lebih terkejut. Bang! Sial! Dengan suara keras, disertai dengan kutukan Tan Yun yang tertekan dan marah, tapi aku melihat bahwa saat Tan Yun memukul leher Xia Kuan dengan tangan kanannya, permukaan tubuh Xia Kuan dengan cepat berubah menjadi satu set armor hitam pertahanan. Lengan kanan Tan Yun mengenai leher Xia Kuan. Tiba-tiba, tirai tipis pecah di baju besi hitam, dan Xia Kuan menyemprotkan darah ke mulutnya. Dia dihancurkan ke dalam kehampaan sejauh ribuan kaki. Tubuhnya berputar dan berdiri di udara ketakutan. Saat ini, Tan Yun berdiri di kehampaan, menggoyangkan lengan kanannya yang sakit dan menatap Xia Kuan sambil tersenyum. Sekarang Tan Yun tahu bahwa jika dia ingin menjadi yang pertama, dia pasti akan mengalami perang nanti. Semakin lama dia menggunakan kartunya, semakin baik. Jika dia mengekspos kartunya terlebih dahulu, musuh akan siap. Selain itu, Tan Yun tahu bahwa api Hongmeng di puncak tingkat keempat dan api es Hongmeng di daceng tingkat keempat hanya hambar di hadapan kesempurnaan alam jiwa suci. Hanya ketika saya dan Tuoba Yingying yang menempati posisi pertama dan kedua. Saat Anda mendapatkan hadiah api atribut es dan atribut api, Anda dapat melahap api Hongmeng dan api es Hongmeng dan melangkah ke tingkat kelima. Pada saat itu, dua api Hongmeng dapat menjadi bantuan besar bagi saya untuk menghancurkan musuh. Saat ini, Xia Kuan tidak peduli untuk menyeka darah dari sudut mulutnya. Dia menatap Tan Yun dengan rasa takut yang tersisa. Dia tahu bahwa jika dia tidak memiliki baju besi kelas atas, jika tidak, Tan Yun tidak akan melukai dirinya sendiri sekarang. Dia akan mati. Setelah jantung berdebar, Xia Kuan tertawa terbahak-bahak. Tan Yun, Tan Yun. Jika aku tidak dilindungi oleh baju besi, aku benar-benar tahu jalanmu sekarang, dan aku mati karena serangan diam-diammu. Kamu tidak menyangka aku punya baju besi. Haha, sekarang, di bawah penjagaanku, kamu tidak bisa menyelinap ke arahku untuk kedua kalinya. Jika kamu baru saja melarikan diri dari platform tinggi, aku benar-benar tidak dapat membantumu, tapi sekarang. Tanpa menunggu kata-kata Xia Kuan, dia dipotong oleh ejekan Tan Yun, tapi sekarang, kamu masih akan mati. Seni pedang surgawi Hongmeng. Bibir Tan Yun bergerak tanpa suara. Tiba-tiba, dia merasakan napas Tan Yun naik di mata terkejut semua tingkat tinggi seperti Dantai Xuanzong, Shen Subing dan Feng Qingcheng. Alam jiwa suci adalah 4 kali lipat, 5 kali lipat, 6 kali lipat, segera menembus 8 kali lipat, dan tidak berhenti sampai alam jiwa suci 9 kali lipat. Semua orang, termasuk Xia Kuan, ingat dengan jelas bahwa 5,5 tahun yang lalu, ketika Tan Yun bertempur dalam pertempuran yang menentukan dengan ribuan orang di platform penghancuran, Tan Yun, yang di tingkat 4 alam jiwa ilahi pada waktu itu. Pada saat ini, meskipun Xia Kuan, Dantai Xuanzong, dan yang lainnya tahu bahwa ketika Tan Yun benar-benar menjadi kuat, napasnya akan melonjak dengan liar, mereka tidak pernah berpikir bahwa Tan Yun, yang memiliki 3 tingkat jiwa suci, akan meningkatkan napasnya menjadi 9 tingkat. Jiwa suci. Hanya Tan Yun yang tahu bahwa jiwanya sekuat 9 tingkat alam jiwa suci. Oleh karena itu, dunia akan melambung ketika dia menampilkan seni pedang surgawi Hongmeng. Bagaimana dengan 9 nafas jiwa suci? Aku khawatir Xia Kuan tidak bisa melakukannya. Xia Kuan, mengenakan baju besi hitam, terkejut dan meraung marah. Murid, jangan ceroboh. Yu Wenfeng, pengingat yang bermartabat di lantai batu giok, jangan simpan apapun. Ya, murid, Xia Kuan menjawab, memegang pedang di tangan kanannya dan memutar tangan kirinya menjadi jejak misterius dari dadanya. Lalu dia tiba-tiba mencetak dan meraung, ruang kurungan Kowloon. Bas. Kekosongan dipelintir, angin melolong di kehampaan, dan kehampaan ditutupi dengan jaring laba-laba besar seperti retakan gelap. Oh. Kemudian, disertai dengan nyanyian naga yang sepertinya berasal dari zaman kuno,
seekor naga transparan dengan ketebalan 10 kaki dan panjang ribuan kaki yang dipadatkan oleh kekuatan ruang keluar dari kepala Xia Kuan dan berputar-putar. Atas dia, naga raksasa kekuatan ruang angkasa, saat berlayar, potongan-potongan kekosongan runtuh satu demi satu, dan momentumnya sangat mengerikan. Oh. Dalam sekejap, ketika 8 nyanyian naga keluar, 8 naga luar angkasa keluar dari tubuh Xia Kuan. Aduh! 9 naga luar angkasa, mengaum di tengah langit, bergegas menuju Tan Yun. Tubuh besar itu menghancurkan kekosongan. Kekosongan di platform tinggi itu seperti cermin raksasa, memecahkan 9 retakan gelap besar. Sebelum naga luar angkasa bergegas ke Tan Yun merasakan kekuatan pemenjaraan yang tak terlihat, seperti gelombang yang tak terlihat. Pada saat yang sama, Xia Kuan, dengan pedang di tangan kanannya, meledak ke langit dengan senyum ganas, menukik ke bawah dengan pedang cerah dengan panjang ratusan kaki dan membunuh Tan Yun. Ya Tuhan, kakak bela diri tertua kami telah memadatkan 9 naga luar angkasa untuk berlatih seni penjara naga luar angkasa secara ekstrim. Itu benar, kakak bela diri tertua kami tidak hanya yang terbaik dalam atribut luar angkasa, tetapi juga memiliki bakat luar biasa. Dikatakan bahwa di bawah kurungan 9 naga ruang angkasa, bahkan yang kuat dalam kepenuhan alam jiwa suci akan dipenjarakan. Dan tidak bisa bergerak, hanya dibantai. Tan Yun sudah mati kali ini. Suara para murid penegak hukum melayang di telinga mereka, dan penampilan Xuanzong dan Shen Subing di Dantai sangat bermartabat. Di puncak-puncak, Tuoba Yingying memandang Zhong Wuxiao dan Mu Mengyi yang cemas. Mereka berkata seperti nyamuk dan lalat, dua ipar tidak perlu khawatir. Saya percaya saudara saya, kecuali dia ingin kalah, dia tidak akan kalah dengan Xia Kuan. Haha, Tan Yun, kamu mati. Xia Kuan, yang menukik untuk membunuh Tan Yun dengan pedang setinggi ratusan kaki di langit, tertawa penuh kemenangan, hentikan perjuangan yang sia-sia. Tan Yun berdiri di udara, memutar tangan kanannya, dan pedang terbang ungu muncul di tangannya. Dia tersenyum di hadapan tawa Xia Kuan. Tiba-tiba, kekuatan emas seperti piton emas keluar dari tubuhnya. Segera, kekuatan kayu hijau tua, kekuatan air biru tua, kekuatan api merah, kekuatan tanah coklat, kekuatan angin, kekuatan guntur, dan 9 kekuatan atribut warna-warni mengalir ke pedang terbang Xiaozi di tangan Tan Yun. Pada saat ini, 9 naga ruang angkasa, dengan potongan-potongan kekosongan yang retak, telah bergegas menuju Tan Yun. Pada saat yang sama, cahaya pedang yang menebas di langit hendak menelan Tan Yun.